Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kita hormati bersama Ibu Direktur Rumah Sakit Siti Khadijah, juga yang kami hormati Bapak Ibu staf karyawan Rumah Sakit Siti Khadijah, hadirin sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, di bulan yang penuh berkah, penuh rahmat serta penuh ampunan, kita bisa berkumpul di dalam majelis ta'lim, di dalam majelis ilmu, dalam situasi puasa hari ini. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita, dengan semangat kita di dalam menuntut ilmu ini, Allah akan permudahkan jalan bagi kita menuju surga. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan juga kepada siapa saja yang senantiasa istiqamah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang berhak menerima syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi yang kita kaji pada hari ini adalah terkait dengan tuntunan Ramadan yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sehingga dengan adanya bekal ini nanti diharapkan kita di dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan ini maka lebih baik, lebih dekat dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang ini merupakan dasar pensyariatan ibadah puasa Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu
miskin, faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang ini merupakan pensyariatan puasa yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Apa yang Allah serukan? Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan puasa atas kalian semua sebagaimana telah diwajibkan untuk umat-umat terdahulu. Dan tujuan paripurna dari pelaksanaan puasa ini tidak ada lain adalah untuk mengangkat derajat kita, untuk mengangkat derajat orang-orang yang beriman, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi manusia, menjadi pribadi yang sempurna, menjadi insan kamil, atau menjadi manusia yang bertakwa. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menginformasikan, tujuan untuk menginformasikan kepada umat Nabi Muhammad SAW ini agar terasa ringan puasa yang kita lakukan. Umat Nabi Muhammad terasa ringan dalam menjalankan puasa karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberi informasi. Ternyata umat-umat yang dahulu itu juga sama diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Kalau umat terdahulu diperintahkan, yakni adalah ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka itu diperintahkan untuk menjalankan puasa wajib, yaitu adalah puasa Yaumul Asyura, Yaumul Asyura dan puasa Yaumil Bid. Jadi bagi umat terdahulu, puasa Yaumul Asyura, puasa yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram ini wajib. Dan juga puasa Yaumul Bid, puasa pada pertengahan bulan Komariah tanggal 13, 14, 15 itu wajib. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di awal Islam pun Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada para sahabat untuk melakukan puasa Yaumul Asyura dan puasa Yaumil Bid. Jadi awalnya itu adalah wajib. Kemudian ketika turun ayat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ini, kemudian kedudukan yang semula itu wajib menjadi sunnah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir. Barang siapa yang menghendaki untuk tetap berpuasa, berpuasa Yaumul Asyura dan puasa Yaumil Bid, maka itu dipersilahkan. Tetapi bagi mereka yang tidak ingin, tidak mau berpuasa, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedudukannya menjadi sunnah, tidak wajib lagi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada periode Madaniyah, di periode Madinah, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, tiba-tiba ada para sahabat Nabi yang mengingatkan Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah hari ini atau Yaumul Asyura ini hari yang diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani?
Kemudian lantas Rasulullah mengatakan, baik, kalau kami masih hidup di tahun depan, maka kami akan melakukan puasa sunnah Asyura, yakni fi yaumit tasik, pada tanggal 9-nya. Jadi tanggal 10 diiringi juga dengan tanggal 9. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyelisih amalan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang bertasabuh, yang melakukan penyerupaan amalan, lebih-lebih kaitannya dengan i'tiqad, keyakinan, maka berarti dia sama juga dengan kelompok golongan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Tapi belum sempat ini dilakukan oleh Rasulullah SAW, ternyata Allah sudah memanggilnya, ya. Sehingga lantas bagaimana? Lantas ini adalah yang disebut dengan sunnatul hamiyah, sunnah yang dicita-citakan Nabi tapi belum kesampaian. Dan para ulama mengatakan, menyebutkan yang menjadi sunnah ketika puasa Yaumul Asyura, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Sebagaimana dituturkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa Yaumul Asyura itu tanggal 10 juga diiringi sebelumnya tanggal 9. Ini adalah merupakan satu dasar yang kuat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menginformasikan ayyama ma'dudat, ada hari-hari yang terhitung, ada hari-hari yang sudah ditentukan. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Ada hari-hari yang tertentu, barang siapa di antara kalian ini maridhan, sakit au ala safarin, atau dalam perjalanan, ya, perjalanan jauh, faidatum min ayyamin ukhar, hendaklah menggantikan, tidak berpuasa ini diizinkan, tetapi hendaklah menggantikannya puasa ini dengan cara mengkodok di lain hari di luar bulan Ramadan. Jadi yang pertama itu adalah orang yang sakit maridhan, dan sakitnya harus sakit yang memang benar-benar sakit, ya, jangan sampai hanya sekedar sakit flu, pilek karena diberikan kemudahan lantas tidak puasa. Tetapi yang dimaksud itu memang maridhan, memang sakit, dan wajib menggantikan. Apabila puasa tersebut ditinggalkan, maka wajib mengganti di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Kemudian bagaimana bagi orang yang sakit yang menaun? Orang yang sakit menaun dan harapan sembuhnya kecil karena ya tiap hari merasakan sakit dan berat sekali. Ya, barangkali tidak ada harapan sembuh. Bagi mereka itu adalah dengan cara melakukan fidyah, tidak berpuasa tetapi memberikan makanan kepada orang miskin, memberikan makanan kepada orang yang miskin sebanyak hari yang ditinggalkan. Demikian juga bagi orang yang tua, orang yang lanjut usia, sepuh, tidak mampu untuk berpuasa. Mungkin orang tua kita, mbah kita di usia 85-90 ternyata kalau puasa malah menjadikan mudarat, semakin sakit, ya, di usia-usia senja tersebut, maka diizinkan untuk tidak berpuasa. Tetapi sebagai gantinya apa? Sebagai gantinya adalah memberikan fidyah, memberikan makan kepada orang miskin. Berapa ukurannya? Ukurannya adalah minimal 6 on beras, tentunya bisa ditambah lauk.
ya lauknya, dikasih lauk ya. Ini kita bisa memperkirakan sendiri. Kalau Ibnu Abbas, seorang mufassir besar di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Rasulullah mendoakan langsung pada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa ta'wilah. Ya Allah, faqihkan, fahamkan Ibnu Abbas ini Al-Quran dan ilmu takwilnya. Nah, Ibnu Abbas ketika di usia senja, usia tua yang tidak kuat beliau berpuasa, maka beliau tidak berpuasa tetapi mengundang orang-orang miskin untuk hadir ke rumahnya di jamu. Jadi sejumlah 30 orang diundang ya, ke rumahnya, diberikan satu makanan ya. Kemudian ada lauk pauknya, sayur, kemudian ada khubza. Khubza itu ada roti. Itu semua disediakan kepada orang yang miskin. Jangan sampai salah. Kita mendatangkan pokoknya jumlah 30 tidak memenuhi kriteria. Artinya yang diundang itu ya ada miskin, ada yang kaya, itu tidak boleh. Harus memang ketentuannya adalah orang-orang yang miskin. Barangkali apa yang dilakukan Ibnu Abbas ini cukup praktis, simple ya, daripada kita memikirkan jumlah berasnya sekian dikalikan 30 ya, kalau puasanya 30. Kemudian lantas juga kita berpikir bagaimana menambah dengan lauknya, karena tidak mungkin hanya kita berikan beras, karena mereka butuh tidak hanya yang namanya nasi, tapi butuh yang namanya beras, sayurnya, ya, lauknya. Ini cara yang praktis dan barangkali ini adalah mudah dilakukan dengan cara mengundang orang yang fakir ini untuk hadir kemudian lantas dijamu. Ini adalah untuk orang-orang tadi yang maridhan, juga orang-orang yutikunahu yang merasa berat tidak berpuasa. Awalnya itu di dalam ayat ini, awalnya itu siapapun juga yang merasa berat, sakit atau tidak sakit, pokoknya dia merasa berat, maka boleh tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa. Tetapi berpuasa itu lebih baik baginya, meskipun dia nanti harus qadha. Kemudian ayat ini dimansuh ya oleh ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ketika itu maka kedudukannya semua yang mereka sehat harus melakukan puasa. Dikecualikan adalah yang yutikunahu, yang mereka merasa berat berpuasa karena memang ini adalah faktor usia lanjut yang tidak mampu. Di samping itu juga dijelaskan yang masuk dalam kriteria yutikunahu ini adalah bagi ibu-ibu yang hamil dan khawatir akan bayi yang dikandungnya, dan juga bagi ibu-ibu yang menyusui anak yang masih kecil, yang khawatir akan perkembangan anaknya, maka boleh tidak berpuasa asalkan memberikan makan atau fidyah kepada orang miskin sejumlah yang ditinggalkan, dan tidak perlu qadha. Itu yang diputuskan di dalam majelis tarjih pusat ya, yang menguatkan berbagai macam riwayat ya dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi, dan ini adalah sebagaimana penuturan dari Ibu Aisyah, kemudian Ikrimah dan Ibnu Abbas yang menyatakan bagi ibu hamil dan menyusui yang khawatir akan bayinya, yang khawatir akan kandungannya, boleh tidak berpuasa asalkan memberikan makan kepada fakir ya, orang-orang yang miskin. Ini apakah perlu qadha? Tidak perlu qadha.
Jadi tidak usah qada menggantikan. Memang menurut Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Ummnya, Imam Syafi'i itu pendapatnya di samping itu fidyah juga qada. Tetapi ditarjih ini lebih kuat karena banyak riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka ibu-ibu hamil dan menyusui ini masuk dalam kriteria adalah yutikunahu, sehingga bagi mereka diizinkan tidak berpuasa asalkan memberi fidyah kepada orang yang miskin. Nah, kemudian yang diizinkan lagi oleh Allah tidak berpuasa di dalam ayat ini adalah au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, bagi orang-orang yang dalam perjalanan, artinya melakukan safar perjalanan jauh. Ya, perjalanan tentunya adalah untuk hal-hal yang memang itu dinilai sebagai ibadah. Apakah melakukan silaturahim kepada sanak famili, melakukan tadzabur alam itu melencer, tapi tidak hanya sekedar untuk melencer, tapi harus ada nilai-nilai di situ, yakni agar tamasa itu mengandung unsur diantaranya mengingatkan akan tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, tidak hanya sekedar untuk bergembira saja, tapi tidaklah memenuhi unsur-unsur itu. Kalau itu yang terjadi, maka bila mana sudah memenuhi syarat, karena para ulama itu mempersyaratkan sebagaimana orang yang diizinkan untuk melakukan qashar. Ya, melakukan qashar yakni adalah dengan ukuran ketentuan kurang lebih 83 atau 85 km. Barangkali kalau Kediri ini sampai Surabaya dan sebagainya itu adalah takhir, artinya boleh kalau ingin mengambil tidak puasa, tetapi nanti ganti. Ya, daripada ganti lebih baik kalau kita kuat puasa ya nggak usah, lebih baik puasa. Jadi lebih utama ketika dalam kondisi kita safar, meskipun itu diizinkan oleh agama ya untuk melakukan, kita tidak puasa dan nanti mengqadha, tapi kalau kita mampu lebih utama berpuasa. Ketika kita tidak mampu, berat bagi kita, ketika kita menjalankan puasa malah perutnya sakit, ya justru ini malah tidak baik bagi kesehatannya, maka lebih utama tidak berpuasa. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melakukan perjalanan bersama sahabat Nabi. Mereka melakukan perjalanan dan tatkala itu para sahabat itu dan Rasulullah ini melakukan puasa. Tiba-tiba ada sahabat yang mereka kehausan. Mereka haus, mereka terasa tidak kuat. Lantas para sahabat yang lain itu menandunya, ditandu. Kemudian ketika Rasulullah tahu kondisi seperti itu, dikatakan, ya, kamu telah bermaksiat kepada Allah. Kamu telah bermaksiat kepada Allah. Kenapa bermaksiat kepada Allah? Ternyata orang yang sudah teler, wis gak kuat, bahkan menjadikan sakit, tetap memaksakan diri untuk puasa. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW, berarti dia itu maksiat. Berarti dia itu tidak menghiraukan ayat di dalam Al-Quran dan seruan Rasulullah SAW. Nah, ini hukum-hukum yang terkait dengan rukhsah terhadap orang-orang tertentu yang diizinkan oleh Allah tidak berpuasa, tetapi yang satunya qadha, kemudian yang lainnya itu fidyah. Kemudian bagaimana bagi ibu-ibu yang berhalangan? Ibu-ibu yang berhalangan haram untuk berpuasa. Bagi mereka itu ada dilarang berpuasa, tetapi wajib qadha. Apakah boleh dengan fidyah? Tidak boleh, harus mengqadha.
Kalau yang ditinggalkan tidak puasa 6 hari, maka wajib dia itu adalah mengqadha, menggantikan puasa di luar bulan Ramadan juga 6 hari. Sampai seberapa batasnya? Apakah bulan setelah itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan? Ternyata Ibu Aisyah itu ketika mereka tidak berpuasa, berhalangan, kemudian akhirnya diqadha, diganti, menggantikannya waktu bulan Sa'ban. Kenapa? Karena alasannya ternyata saking sibuknya melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai macam kegiatan, aktivitas, ya tentunya untuk kegiatan dakwah dan sebagainya, sehingga menjadikan Ibu Aisyah ini lambat dalam mengqadhanya. Tapi lebih utama ya kita segera mengqadha, khawatir jangan-jangan sebelum kita mengqadha sudah kedahuluan, ini kan kita berarti punya hutang. Ya, lebih baik diselesaikan ketika kita punya hutang ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kemudian lantas untuk yang tadi berhalangan, bagi ibu yang berhalangan tidak puasa atau kedatangan tamu tadi, tetapi ya dia itu tidak puasa, tidak boleh melaksanakan sholat, tetapi sholatnya tidak perlu diqadha. Yang diqadha hanya puasanya. Ini. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang istighathah? Apakah orang istighathah itu kira-kira puasa atau enggak? Orang istighathah itu ya tetap puasa, tetap melakukan puasa, tetap melakukan sholat. Tetapi ketika ia akan melakukan sholat, maka disunahkan setiap sholat wajib yang dilakukan hendaklah dia berwudu. Kalau sudah selesai, istighathah selesai, baru mandi. Ini perbedaan antara istighathah dan bagi yang mereka haid. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas apa keistimewaan dan keutamaan puasa, khususnya puasa Ramadan dan umumnya adalah puasa sunnah secara umum sebagaimana yang diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam buku tuntunan Ramadan ini ada 11 hadis yang berkaitan dengan keutamaan puasa Ramadan khususnya dan umumnya adalah puasa sunnah yang lainnya. Yang pertama, keistimewaannya ini hanya didapatkan untuk orang-orang yang memang benar-benar puasa atas dasar iman, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah tentunya, dan menjaga batas-batas ketentuan hukum yang bisa merusak atau membatalkan puasa. Kalau ini dijaga dengan baik, maka dia akan mendapatkan keutamaan atau keistimewaan. Apakah orang yang puasa itu ada yang tidak mendapatkan keutamaan atau keistimewaan? Ya, keistimewaan di dalam melakukan puasa ternyata ada. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam suatu hadis sahih, di dalam Sahih Nasai, Rasulullah bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu siyamuhu ilal ju' wal atas, wa rubba qaimin laisa lahu qiyamuhu ila syahr." Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak ada nilainya, tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala dari Allah. Yang ia dapatkan apa? Ilal ju' wal atas, kecuali adalah lapar dan dahaga. Ini kan betul-betul orang yang merugi. Seharusnya momentum Ramadan ini kita jadikan untuk melakukan puasa dan amal-amal soleh, hingga ketika berakhir Ramadan menjadikan dosa-dosa kita terampuni.
Alangkah ruginya ketika kita bertemu dengan Ramadan ternyata tidak menjadikan dosa-dosa kita terampuni. Itu orang yang tidak mendapatkan keutamaan dalam berpuasa karena tidak bisa menjaganya. Kadang dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan di tempat kerja, ada saja ketika kita mencoba untuk menjaga puasa ini, tiba-tiba ada yang mengajak, ya ngajak curhat nanti akhirnya lama-lama ternyata itu malah jadi ngerasani, jadi ngelek-ngelek, ya. Apalagi kalau itu sudah mencaci, ya, mengatakan perkataan-perkataan yang tidak seharusnya keluar, ya, dari mulut, maka hal yang demikian inilah yang menjadikan dosa-dosa tersebut hingga puasa kita menjadi puasa yang boleh. Andaikan padi itu tidak terisi, andaikan pohon tebu itu ketika ada penyakit atau bulengan, maka tentunya yang bisa kita manfaatkan, kita makan itu ya bagian tertentu saja. Selebihnya yang rusak, yang ada penyakitnya, yang boleh itu tidak bisa kita manfaatnya. Demikian juga ternyata Rasulullah mensinyalir banyak ibadah qiyamul Ramadan yang dilakukan oleh manusia, ya, oleh kaum muslimin, ternyata juga tidak ada apa-apa, tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali hanya kecapean saja. Karena apa? Karena ibadah yang dilakukan kadang-kala buru waktu, terlalu tergesa-gesa, sehingga yang terjadi adalah tidak bisa khusyuk, tidak memperhatikan rukuk dan sujudnya. Tetapi anehnya hal ini justru malah menjadi viral, menjadi ngetren. Ya, beberapa waktu yang lalu, ya mungkin bisa jadi sampai saat ini juga masih ada kejadian di salah satu pondok. Pondok itu seharusnya tempat ilmu di situ, ya. Ternyata apa? Ternyata ada pondok tertentu di daerah Blitar, ya, yang melaksanakan qiyamul Ramadan, sholat tarawih 20, ya, cukup waktunya 7 menit. Jadi kalau kita lihat di YouTube itu begitu cepatnya. Bismillah itu sudah enggak karu-karuan. Ya itu kan jelas ini adalah bertentangan dengan sunnah. Yang jelas ini mesti tidak diterima kalau seperti itu, ya, ini. Nah, siapa yang mendapatkan keutamaan? Tentunya orang-orang yang tadi atas dasar iman, kemudian mengharapkan hanya ridho Allah, menjaga-jaga batas hukum-hukum ketentuan yang sudah disyariatkan dalam ketentuan berkait dengan puasa ini. Kalau itu mampu dijaga, maka satu keistimewaannya adalah orang ini akan mendapatkan pahala dari Allah berupa ya dijauhkan dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Nah, Rasulullah bersabda di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man shoma yauman fi sabilillah ba'atallahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan." Barang siapa yang berpuasa satu hari saja, ternyata ba'adallahu, Allah akan menjauhkan dirinya dari api neraka, menjauhkan wajahnya dirinya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Artinya apa? Artinya jauh sekali. Kita dijaga oleh Allah, yakni dari neraka, ya, sejauh perjalanan 70 tahun ini. Kemudian yang kedua bahwa puasa itu langsung Allah yang memberikan ganjaran, memberikan pahala. Dan ini beda dengan amalan-amalan yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala itu memberitahu melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan ketika kita melaksanakan
sholat wajib berjamaah, maka pahalanya pinten Bu? Pak, pahalanya 27 derajat atau 25 derajat. Apakah hak itu berlaku bagi laki-laki saja? Ternyata tidak. Di dalam dalilnya itu adalah menggunakan dalil umum, sehingga berlaku bagi bapak-bapak dan juga bagi ibu-ibu. Ini, itu jelas dijelaskan seperti itu. Kemudian siapa yang membaca Al-Quran? Itu jelas. Setiap satu huruf mendapatkan 10 hasanat, 10 kebaikan. 3 huruf menjadi 30 hasanat atau 30 kebajikan. Itu jelas diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk ibadah puasa ini tidak. Nah, Allah sendiri ya di dalam hadis qudsi Rasulullah bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali bani Adam ya lahu." Jadi setiap amalan anak Adam itu baginya pahala. Dia mendapatkan pahala. Fal hasanatu bi asri amsalha ila 700 dhifin. Pahalanya itu dilipat gandakan 10 hingga 700 kali. Illa saum, kecuali adalah puasa. Wa wali, puasa itu adalah untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalasnya apabila puasanya benar, ya, puasanya mentes, maka Allah akan menggantikan pahala yang berlipat-lipat. Anahu yaqrubu ta'am wa syahwatahu min ajli. Mereka itu meninggalkan makanan dan menahan syahwat gara-gara ini karena aku, karena dia beriman kepadaku. Wa yaqrabu sarab wa syahwatahu min ajli. Mereka itu meninggalkan minum dan menahan syahwat untuk tidak minum ajli, karena juga saya, karena juga keimanan kepadaku. Fawali, maka puasa itu adalah urusanku, bagianku. Wa ana ajzi bihi, dan saya akan memberikan balasan. Sehingga pahala puasa ini pahalanya luar biasa sekali. Ya, ini begitu besarnya. Kemudian yang ketiga, orang yang melakukan puasa ini dilipat gandakan pahalanya dibandingkan dengan berinfak di jalan Allah. Jadi ternyata puasa, sholat, zikir, pahalanya itu dilipat gandakan dibandingkan dengan orang yang infak di jalan Allah. Sebagaimana dalam hadis sahih Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Inna sholata wasyam wa dzikri tudha'afu ala nafaqati fi sabilillah bi 700 dhifin." Jadi salat, puasa, zikir, ya, ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan berinfak di jalan Allah sebanyak 700 kali lipat. Nah, amalan-amalan yang seperti ini yang dituturkan atau difirmankan Allah, disabdakan Nabi, maka hendaklah ini patut memberikan semangat kita untuk melakukan puasa, yakni dengan puasa yang benar, tidak hanya sekedar puasa yang biasa. Artinya puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar, dahaga, ya, serta syahwat, ya, syahwat melakukan hubungan, ya, dengan misalkan dengan suami istri. Tidak hanya seperti itu, tetapi puasa itu adalah imsak, menahan dari berbagai macam yang ini bisa merusak puasa kita. Apakah qaulu zur, perkataan dusta, perkataan bohong, kemudian juga amalan-amalan tertentu yang ini bisa menjadikan puasa kita menjadi rusak, bahkan juga bisa batal. Ini harus diilmui.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, bahwa orang yang mengerjakan puasa dia akan memperoleh dua kegembiraan. Satu, kegembiraan ketika ia berbuka, dan yang kedua, kegembiraan ketika ia nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, qala shaim farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun khina yalqa rabbahu azza wa jalla. Rawahul Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Satu, gembira ketika saat kita berbuka. Jadi ketika kita berbuka itu ada rasa senang, rasa gembira, ya, rasa gembira. Apalagi nanti ketika kita bertemu dengan Rabb, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, itu akan semakin lengkap, semakin sempurna kegembiraan kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khusus untuk puasa Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan ridho Allah akan diampuni dosa-dosa setahun yang telah berlalu. Dosa-dosa yang telah berlalu. Rasulullah SAW bersabda di dalam satu hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Nah, kemudian yang berikutnya ini yang luar biasa, yang Allah persiapkan surga bagi orang yang berpuasa, dan masuknya pun ke dalam surga itu Allah berikan pintu yang istimewa, yakni adalah babul royan, yakni adalah pintu royan, pintu yang dikhususkan bagi mereka yang berpuasa benar, berpuasa atas dasar iman, mengharapkan ridha Allah, kemudian menjaga batas-batas hukum di dalam berpuasa. Kalau sukses di dalam berpuasa seperti itu, maka ia berhak masuk ke surga melalui pintu royan. Nah, Rasulullah SAW bersabda di dalam satu hadis terkait dengan masalah ini, bahwa orang yang berpuasa dengan benar maka dia akan mendapatkan surga yang ia masuk melalui pintu royan. Jadi Rasulullah bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahur royan. Sesungguhnya di surga itu ada pintu, yang pintu itu namanya adalah pintu royan. Yang ini dikhususkan buat orang-orang yang berpuasa. Yadkhulu minhu shaimun. Yang pintu itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa yaumal qiyamah, pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, yang tidak bisa dimasuki oleh orang yang lain selain orang yang berpuasa. Yuqalu aina shaimun. Kemudian Allah katakan, mana orang yang berpuasa? Fayakulun, ya, fayakumuna. Kemudian mereka masuk atau mereka berdiri. Kemudian dikatakan la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak boleh masuk melalui pintu ini seseorang selain orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa. Ketika mereka sudah masuk, orang yang berpuasa itu ughliqa, pintu itu ditutup. Jadi tidak ada peluang seseorang melalui pintu royan ini bisa masuk selain orang yang shaim.
Falam yadkhulu minhu ahadun, yang tidak bisa masuk seorang pun melalui pintu royan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan keistimewaan dalam kita menjalankan puasa. Terlebih adalah puasa Ramadan, juga puasa yang lain, artinya adalah puasa-puasa sunnah. Nah, kemudian terakhir adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini di dalam teks putusan tarjih dijelaskan, mubtilatu as-shaum idza tabayyana laka fadrus tsani as-shadiq fala ta'kulu wa la tasrabu wa la tuwaqi'i imra'ataka, ya. Jadi yang membatalkan puasa bila telah tampak fajar yang kedua, yakni fajar shadiq, ya, kepadamu, maka janganlah kalian makan, minum, dan jangan pula mengumpuli istrimu. Apabila kamu mengumpulinya, maka berkafarahlah dengan memerdekakan budak saya. Nah, bila tidak mampu, maka berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Dan bila tidak mampu juga, maka berilah makan 60 orang miskin, tiap-tiap orang 1 mud, dan berpuasalah 1 hari untuk ganti puasa yang telah batal. Ini yang tertera di dalam teks putusan tarjih ini. Yang sering terjadi salah paham, ya, ini adalah waktu imsak. Imsakun itu artinya adalah menahan, artinya sudah masuk fajar shadiq. Ini banyak salah paham. Untuk imsak diserukan itu, bolehkah kita masih makan? Kalau imsak yang dimaksud masyarakat, karena imsak yang difahami masyarakat itu adalah sekitar 15 menit sebelum fajar shadiq atau subuh. Kalau yang dimaksud imsak seperti itu, kita masih boleh makan. Batasnya adalah ketika fajar shadiq. Sesungguhnya penamaan yang tepat itu bukan imsak, tetapi adalah tambihun. Tambihun itu adalah peringatan. Peringatan yang itu diingatkan bahwa waktu sebentar lagi akan subuh telah tiba, sekitar 60 ayat. Jadi kalau di masyarakat itu ini terjadi salah paham. Imsak itu yang dimaksud adalah tambih, ya. Jadi ketika masyarakat memahami imsak itu berarti itu masih boleh. Tetapi kalau hakikat imsak yang sebenarnya itu tidak boleh. Karena imsak yang sebenarnya itu adalah pada saat fajar shadiq. Nah, ini ya, agar kita bisa memahaminya. Saya kira ini aja, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Sekarang waktunya adalah sudah asar. Mohon maaf atas segala kesalahan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.